disuguhkan dengan senyuman dari Teguh. Ada Saika dari RRQ Cozy dan juga Yudia Fit. Jauh sudah dibuang ternyata. Band oleh RRQ Cozy ya. Iya, ini menarik banget sih. Langsung cowoknya di band karena kita lihat tadi si Bis ya, Bis bermain dengan si Dreamex main pakai cowok. Ya, mereka jauh. Dari band langsung dicop juga. Buang oleh RRQ. Ini dia nih. Go. Dia mau gue si Teguh. Brody sudah di band kembali ya. Brody langganan banget ya Brody. Yap. Di hari yang kedua belum lepas sama sekali. Belum lepas ya? Belum lepas hari ini. Kita tunggu nih apakah nanti di antrian terakhir dia lepas ya. Berarti masih di kamar ya Den ya? Maksudnya mereka kan di kamar masing-masing. Sama kan? Natalia ya. Biasa yang dipanggil itu kan diketok tuh, yuk main yuk gitu kan keluar. Ya belum keluar kamar deh tadi. Sedih sekali. Rambutnya sih baru ya. Iya. Oke, Matilda untuk RRQ yang lepas masih ada Bennett, terus Sanchin seperti biasa, Rogi, Ivan. Natali, Selena masih kebuka juga. Oh ya, Selena. Bicara Selena, RRQ masih. Mereka punya pick. Itu dia. Tapi first pick Selena apakah sekarang masih happening? Lebih Enggak. ke arah offlanernya lapu-lapu. Oke. Ini nilainya beda-beda ya tiap timnya. Kalau Brand tadi nilainya nomor 1 Silvana ya. Silvana langsung lapu-lapu tapi ada Jowhead yang bisa diamankan oleh Dreamex. Kalau ada komisnya siapa lagi? Ya, yang kita tahu berarti sekarang offlaner memang hero-nya kan terbatas ya, Iya. yang TRS jadi menjadi rebutan juga. Yuzongnya juga ada cowok tapi Jowhead di tangan Dreamex ini bisa jadi salah satu inisiator yang baik untuk Dreamex. Dia bisa buka map. Dreamex awalnya pun dengan Magic Fire Missile-nya itu udah bisa ngeharas. Yap. Sebenarnya dan bikin tim RRQ harus hati-hati dalam posisinya. Kalau dia miss posisi sedikit, di-ejector langsung miss posisi. Bisa jadi masalah untuk tim RRQ sih. Oke, lalu ada Isansin yang udah diamankan juga oleh satu pemain dari Dreamex yaitu Luis, sementara itu dari RRQ Osi dan Saiko akan mengambil lagi. Tapi menarik si Johet adalah hero yang selalu kita lihat masuk ke dalam bandlist. Kali ini tertukar oleh Yuzong. Dan kali ini ada pick second enter dilakukan oleh RRQ Osi adalah Benedetta bersama dengan Silvana. Iya, jadi ini Silvana bisa nangkep dengan baik, dia juga bisa ngebuka, nge-follow up teman-temannya untuk keluar, sisinya juga besar. Dan mereka udah punya 3 hero strong sih. Ya. Ada Silvana yang mungkin nanti perannya akan jauh Setnya lebih udah kuat, menjadi ya, ya. Gold Kuat ya. banget. Bisa kan? Kalau dari Dream kalau kita lihat hero mereka, komposisi mereka adalah hero-hero yang sanggup untuk fight dimulai dari level Yes. dari early game dari ini. Dan ini bisa jadi combo loh. Betul memang. Satu bisa lerol, Satunya langsung dicek. Iya. terus stun. Ini ngeri gak sih malah Kalau kemarin ada Selena dan juga ada Jowhead di tim lawan. Saking seringnya mungkin kita melihat kalau ada hero-hero jauh seperti Jowhead yang digunakan, dia pasti akan langsung ngeras ke arah area purple buff kan. Dari Selenanya dia langsung memasang trapnya itu enggak di purple buffnya lagi, tapi di jalur jalan yang biasa dilaluin oleh Jowhead. Dan itu pun bekerja dengan sangat baik gitu loh. Tapi kita lihat aja untuk hari ini apakah Selena akan seperti itu, apakah dia udah menebak bagaimana pergerakan dari hero-hero RRQ sih yang akan menabrak masuk ke area purple buff harusnya. Ya, pertanyaannya lagi satu adalah kita tahu Johet ya. Johet biasanya masuk ke dalam sosmed. Ya. Dan dia bisa di-cancel dengan adanya Selina yang trap. Benar. Bisa kelihatan. Tapi sekarang dengan Selina ada Johet, apakah ada pokok dan buka nanti buat Wow, ngeliat- iya. buat ngeliat isi smak-smak nanti. Bisa jadi karena untuk dari Dreamex sendiri mereka punya 2 hero yang bisa open map. Punya Mountain Shocker, dia bisa ngebuka. Iya. Udah kayak map hack gak sih ini? Iya, satu Dari Dreamex. area gitu. Iya. Tiga-tiganya bisa ngebuka dan ini ngebikin tim RRQC mungkin harus punya hero-hero yang lebih sustain. Yap. Dan juga membutuhkan burst damage gak sih? Yes, itu dia. Tapi lapo-lapo bisa berstempel yang cepat, ya kan. Terus juga masih ada Benedetta tadi di sana. Atau mungkin masih ada jawaban lah kalau dari berstempel. Sekarang tinggal seberapa tanky mereka untuk bisa mengemas tangan kalau sampai di eject atau kena arrow.
dari Selina itu dia. Oke, ini Hayabusa dan juga Link udah dihilangkan. Mungkin Lancelot nanti bisa digunakan di area mid ataupun jungler untuk menangani Hoshi kalau perlu menggunakan assassin. Karena dua assassin yang bisa dibilang ya DPS-nya juga udah di-ban gitu ya Om ya. Aku pengen lihat nih. Asya jadinya lihat R7. Uh, Aduh. berat sih ya kalau One, Masya. one. Ada one-one. Wah, atau mungkin Harley keluar lagi sekarang. Oh, bisa Bisa jadi. jadi. Bisa jadi. Bisa Apapun jadi. bisa terjadi di sini. Apa bisa jadi Harley di sini juga sangat work sekali harusnya ya. Karena kalau kita lihat dari ekspresi pemain-pemainnya dari arah Jawa sini, mereka masih fun. Berarti mereka masih pede banget dengan apa yang sudah dipick oleh lawan mereka. Wow, ada tamu. Ini dia. Kira-kira siapa nih Bude? Dua terakhir yang cukup mengerikan untuk para Jawa pastinya salah satunya adalah jungler yang belum kita tahu sama sekali yang Ini support sistemnya ya. Ya. Marsha? Marsha sih kerja banget dari tadi tuh ya. Marsha? Bagus loh, apalagi kalau Rark yang pakai tuh harusnya mati badai ini. Ya. Itu pertamanya siapa ya? Tapi kalau sekarang tank besar juga nggak terlalu ini ya. Mereka udah nggak berpatok sama hero yang benar-benar tank. Mereka lebih ke arah hero yang punya durability dan bisa kasih impact juga. Oh. Gak ada pure tank lagi. Elias dan juga Cloud yang udah diambil oleh RRQ Hoshi dan itu adalah kelima hero yang udah diamankan oleh RRQ Hoshi dan satu hero terakhir dari Trimax akan jatuh kepada Masnya Mitch ya gitu ya. harusnya enaknya match juga bisa, cuman biasanya mereka bisa mengambil nih ke arah satu side laner lagi nih Om. Mungkin Johanna nanti akan berada di tengah gitu bersama Selena dan juga Isansin gitu, berarti mereka masih butuh lagi satu side lane, cuman magical damage juga bisa kan ditaruh di sini. Trimax jauh lebih ini sih, lebih rapi kan. Dan sekarang karena mereka dapetin apa yang mereka mau, Joe ini kan selalu di nih di waktu mereka ngelawan Dari Evos SG ya. Oh, Kaja ternyata. Kaja ya teman-teman. Nah, setelah melihat dari draft dari kedua tim ini, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah kalian sudah punya Game pertama ini sesuai prediksi kita semua. Langsung aja inilah dia game pertama dari Best of 3 Series. RRQ Hoshi sudah bersiap siaga. Psycho dengan Benedetnya. Ini bentar, pikir dia bakal pakai Sylvana ya? Enggak. Whiskingnya Loh. dengan Alice. Iya, jadi Oke. dia type-nya. Iya. bentar ini cycle-nya iya loh. Wow. Iya. Support. Makanya Support. Vin yang pakai Sylvananya dia ngejagain. Tapi emang kedua-duanya ya. Saya emang kalau main cowok juga cowok damage gitu kan dulu. Jadi memang ini sesuai dengan permainannya dia sih. Yang Russo punya ability untuk dapatin kill juga. Dan sekarang hanya pergerakan Psycho dan juga Vin mereka berhasil mengamankan itu Wanderer. Sedangkan 4 member dari DreamHack bergerak ke area Arceus di dalam bahaya. Vin menjadi korban utama. DreamHack mendapatkan first blood-nya. Wow, first blood lewat 4 hero sekaligus yang berkumpul untuk bisa mendapatkan first blood tersebut. Coba nyalain ininya. Hotspotnya dinyalain. Oh, wow. Dan kita langsung hey. Kita udah balik lagi di sini nih di game yang pertama sudah berlanjut. DreamHack sudah mendapatkan 1 poinnya. Miki dengan adanya Jauhead, dia bisa bergerak bebas, memberi pressure yang sangat besar bersamaan dengan Selena. 2 hero yang tanpa harus commit. Mereka bisa kasih pressure apalagi Vin di area tengah. Tengok-tengok tadi udah memakan Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi nyatanya DreamHack belum punya damage yang cukup untuk menghentikan Vin. Benar, pinnya pun masih sustain sejauh ini ya, karena dengan spiralnya tadi juga mungkin kalau akun ada hero yang mendekat itu bisa menimbulkan satu absorb pun. Dari arah yang nggak ada di bagian Coba di atas. area atas, mau kabur kemana di sini scene-nya karena teman-teman dari DreamHack sudah bersiap di area atas. Berdua lawan bertiga, DreamHack sudah sadar mereka kalah jumlah, memilih untuk mundur. Benar sekali, tapi Tamusnya masih cukup kuat loh tadi dengan Inferno-nya berhasil untuk mendorong mundur rekannya, dilemparkan dengan ejector guna untuk menyelamatkan Kaja. Padahal burung bisa terbang, tapi burungnya dilempar ya. Dia terbang kok tetap Pak Bolong. Cuma butuh hentakan aja. Galakin dikit gitu biar lompat. Burung. Di sini tapi di tengah-tengah Luis, dia farmingnya dengan nyaman banget. Selena, dia dari arah jauh lagi-lagi Abyssal Arrow mengenai arah Psycho. Ini pressure dari DreamHack di area tengah berasa banget. Jadi emang berkumpul mereka melakukan rotasi dengan sangat cepat ya. Bahkan Jauheadnya dari tadi nggak ada berada di area pertahanan. Cuma sekarang ada di bagian bawah bisa aja. Oh, Mungkin dicolong. dan sekarang ada Rekom yang akan dicolong. Tapi untuk
dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari DreamHack dan udah ada blessing yang dikeluarkan. Saya belum merasa begitu sakit tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inferno-nya mulai pop up. Ini dia pertempuran masih berlanjut tapi Antum hanya sendirian di belakang dan Tamusnya pun udah hilang. Pergerakan yang Justice opening yang sangat baik dari Finn ke area belakangnya. Ngebuat DreamHack sudah nggak bisa gerak lagi. Benar. Ya, dan meskipun tadi red buff-nya bisa untuk diambil ya dari belakang. Yap. Kalau kita lihat memang sangat-sangat terpisah jauh. Yap. Jadi mereka itu kayak ke distract sama temennya karena Imperial Justice. Dan pastinya tadi mereka juga udah berhasil untuk mengamankan satu core utama mereka yaitu Lewis itu ya. Kombonya nggak masuk di situ. Sin masih bisa kabur, masih bisa melompat ke area yang kanan dan teman-teman langsung mencoba untuk melakukan follow balik. Dihajar balik. DreamHack masih bersama tapi Psycho begitu low. Coba selamatkan diri dan Finn di area depan menjadi frontline yang sangat baik dari Versatisnya. Dua kena. Teman-teman dari Rossi langsung memfollow dengan sangat cepat. DreamHack kewalahan. Qatar ganti Ren memilih untuk kembali tapi Sin nggak mau ngelepasin. Nextnya tinggal setengah bar HP. Dikit banget sisanya. Dia masih bisa selamat. Itu pilihan yang sangat baik loh buat Sin ya Budi ya. Karena dia nggak mau terlalu memaksakan walaupun hanya tersisa sedikit HP lagi dari Selena. Tapi dia nggak mau terlalu memaksakan karena mereka udah mendapatkan cukup tadi. Lalu Yes. mereka udah merasa mereka balik. Mereka berhasil merotasi di bagian bawah. Tapi di bagian atas kita lihat aja Imperial Justice keluar lagi Kak. Dan sekarang langsung menghilang begitu aja. Padahal tadi Flash lah yang melewatkan. Tapi di bagian bawah ada pertempuran. Ada satu Astral Force yang langsung menabrakkan diri ke bagian depan. Tapi Whisking keluar harus mundur karena sepertinya udah nggak kondusif lagi keadaan. Yes, menahan terlalu lama di area bawah. Sin ngepet bersama dengan Whisking dan akhirnya DreamHack. Mereka merespon dengan sangat cepat kali ini. Lini bawahnya yang akan dibalas oleh DreamHack. Switch-nya sudah terbuka. Langsung diamankan oleh tim RRQC. Pergerakan dari Psycho Whisking. Finn pun sudah hadir kembali di Imperial Justice. Mikey-nya tertangkap dan di-shutdown oleh tim RRQ. Ya, itu pergerakan dari Finn dengan Imperial Justice yang sangat-sangat on point sekali berulang kali. Mengunci pergerakan dari DreamHack dan itu membuka lampu-lampu R7 dari tadi. Berhasil untuk memenangkan lane dia yang berada di top. Ini Finn gila, instingnya luar biasa sekali. Bagaimana lompatan yang dia ciptakan, tapi sekarang ada satu Abyssal Row yang nancap langsung ke lampu-lampu. Oh, masih bisa selamat R7. Ada Abyssal Row lagi yang bisa digocek. Timingnya pas banget tapi di area belakang Finn tertinggal. Ejector sudah dikeluarkan. DreamHack nggak bisa menghentikan Finn kali ini. Berhasil kabur dengan adanya Imperial Justice. Yoi, tadi juga udah terlihat bagaimana upaya dari Kaja tapi belum membuahkan hasil. Ada Turtle yang udah dicolek-colek, Abyssal Arrow-nya hampir dia terkena. Udah ada pergerakan dari Psycho tapi ejector nggak juga terkena ke arah siapapun. Udah bergerak juga Whisking-nya. Mungkin mereka akan melakukan big war sesaat lagi. Iya, seharusnya karena Turtle di sini RRQC tidak ingin memberikan secara gratis masuk ke area belakang. Whisking menangkap satu. Mainnya dari belakangnya Psycho. Membawa bola dengan Luis-nya. Langsung dihilangkan begitu saja. Bisa besar dari Psycho. Kabel masih bisa selamat dengan adanya Inferno. Tapi di belakangnya dikejar Sin dengan blasting duet. Ngepukul semua mundur dari teman-teman DreamHack. Wow. Dan tadi Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah tamu. Dan sekarang ada satu hero lagi yang tarik. Tapi Finn-nya berhasil. Ingin melewati begitu aja. Spiral dikeluarkan, ada Absorb yang tercipta. Langsung dicolok begitu aja. Ada R7 yang juga mulai masuk. Dan menghilang sudah burung ini. Di saat langsung digeprek oleh lampu-lampu Yap, tapi R7. R7 tertinggal di area belakang. Terpanis oleh DreamHack sendirian. Sementara teman-teman dari RRQC memilih untuk kembali saja. Udah low semuanya. Sekaratul maut. Finn juga tuh coba lihat darahnya. Wow, kayak keuangan di akhir bulan. Wow. Tipis sekali. Luar biasa Wow. teknologinya. Saya awal bulan juga kayak gitu. Tipis sekali. Tapi ya bicara soal tadi RRQ House ketika mereka sangat fresh bagian atas Whisky sangat bebas juga. Dia sadar teman-temannya pasti bakal menang untuk di top 5-nya. Dia ke mid, dia farming juga dan dia dapat darat. Jadi banyak banget keuntungan yang diamankan oleh RRQC. Mereka nggak cuma mau memenangin perang. Mereka nggak cuma mau ngedapetin pick off dan ngepanis hero-hero dari DreamHack. Tapi mereka nggak pernah lupa dari objektif gaming. Dari awal kita ngeliat kalau DreamHack, mereka bisa untuk ya ngebalikin pick off awal-awal kayak ngerusuh-rusuh. Tapi nggak ada objektif yang bisa mereka dapetin. Jadi beberapa pergerakan dari DreamHack terlihat sia-sia. Dari awal mereka tadi melakukan tekanan, cuman ya tekanannya itu belum tahu mengarah kemana ya Bude ya, masih mencar-mencarnya. Di saat mereka ditekan balik, pemainnya mundur dengan tidak teratur gitu loh, bahkan keculik satu Ya persatu. kalau bicara mundur tidak teratur, ada yang mundur, Ada. ada yang maju. Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya Bun. Iya. Bahkan tadi kita lihat core utamanya Luis yang bukan Luis Adriano. Kali ini juga masih aja mendapatkan tekanan. Oh my god. Lalu di bagian belakang ada Michael dengan injektor
Yuzongnya siapa yang akan menjadi korban, tapi ternyata sama Force-nya langsung nabrak. Udah ada Battle Mirror Image membalikkan Sin ke bagian belakang, tapi Sin pun harus menjadi korban untuk sekarang. Elektor dari Psycho pun udah mulai keluar, dilemparkan lagi dengan injektor. Ada Kaja kepencet di bagian belakang, tapi malah kali ini Psycho pun harus menjadi korban. 3 tumbang dari RRQ, tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Oh tidak, rupanya. 3 untuk 3, di sini RRQ nggak terlihat siap untuk melawan peperangan, bahkan pergerakannya juga terlihat agak sedikit gegabah karena DreamHack mereka hadir menang jumlah terlebih dahulu, Epsilon-nya juga tadi connect, dan sayangnya di situ scene-nya udah tumbang terlebih dahulu, Benar, ketangkap. sempet tadi Battle Mirror Image, tapi ternyata damage yang masuk juga lebih cepat ya Bude. Iya, mereka agak sedikit memaksa sih ketika nge-push di area top lane-nya, semuanya digeragas, pokoknya di-cleaning kabeh. Tapi di sini DreamHack juga udah mulai siap, apalagi Luis sibuk untuk berfarming. Sekarang dia mencoba untuk mendekatkan network-nya dari RRQ Hoshi. Kali ini berbeda 4.000, tadinya 5.000, sekarang udah mulai 4.000. Udah mulai. Karena mungkin tadi ada shutdown yang berhasil mereka dapatkan kali ya dari DreamHack. Dan Kayak ada celengan sedikit pecah. Wow, Imperial Justice-nya hampir aja mengenai ke arah beberapa orang, tapi ternyata Maika-nya masih bisa selamatkan. Sedikit lagi SP dari robot tersebut langsung hilang. Psycho pun harus mundur ke bagian belakang. Lampu terus bertarung dengan adanya tabut yang tepat berada di depannya, tapi ternyata di sisi yang berbeda, Finn-nya pun menjadi korban. 2 sudah hilang dari RRQ Hoshi. Iya, tapi masih berlanjut di situ. Nyx yang bakal berkemana, 1 hentakan lagi dari Sin, 1 tembakan ini yang on point. Mendapatkan Nyx, tapi gak cuma itu, tertinggal kabel di area belakang. Coba untuk menghindari, tapi bahkan final Electro Glow-nya juga dikeluarkan. Hilang sudah 4 Komit. orang nih. Iya, RRQ sih mereka komit sih untuk nge-shutdown pemain dari tim DreamHack. Mereka all in dan mulai bergerak perlahan, tapi pasti mencoba untuk mengontrol setiap lane-nya. Mereka udah mendapatkan tier pertama turret, tapi untuk tier kedua sekarang DreamHack seperti nggak mau kasih gratis gitu aja. Coba untuk melawan defense, tapi terlihat dari RRQ Hoshi mereka nggak takut sama sekali, malah digeragas, digas. Mega-nya untuk pulang dengan Blazing Duet akan mendapatkan kill tambahan. Luisnya yang tumbang, malah di Maike-nya berhasil selamat. 1 core yang penting dari DreamHack pun tumbang. Wow, Blazing Duet yang sangat menyakitkan, tapi kali ini kita lihat ada satu di Jaspan ditarik, tega banget lu narik Sin-nya, bener-bener Sin-nya dikeroyok habis-habisan, tapi ternyata 4 hero yang ada di DreamHack masih bisa bertahan, tapi inner turret yang ada di bagian mid lane-nya pun harus dirubuhkan, harus diruntuhkan. Yes, ini keuntungan sih. Walaupun Sin-nya tumbang, tapi RRQ Hoshi mereka berhasil ngedapetin trade yang sangat besar. Top turret tier kedua, tengah, dan bahkan inhibitor 1 di area bottom lane. Imperial Justice lagi di situ, Nyx ketangkap dan di area belakang. Mencoba untuk melawan ejector dari Make, nggak ada yang bisa dia dapatkan. DreamHack nggak bisa menukarkan sesuatu dari Nyx di area top lane. Plus nggak ada Purify dari DreamHack itu sendiri, jadi Finn bisa melakukan banyak hal dengan Imperial Justice-nya ya, karena nggak akan ada satupun yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Wow, ini adalah satu hal yang sangat baik juga tadi dari Kajanya, karena dia berani melakukan flicker ke bagian depan, lalu dia berhasil menarik dengan Divine Judgment-nya. Sin mendapatkan kejuaraan lewat Divine Judgment tersebut. Yes, dan RRQ sekarang kayak mereka tinggal ngekontrol aja sih ketiga lane-nya. Dan sahabat, dan jangan sampai ada misplay yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Kesempatan kalau berhasil didapatkan oleh DreamHack dengan adanya injector itu bisa jadi salah satu kunci, dan bahkan gak cuma injector, ada Divine Judgment. 2 skill yang harus patut diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Karena itu satu lock ketika di follow up dengan sangat baik, mereka bisa aja ya perlahan tapi pasti memegang kendali permainan. Benar, dan Psycho lihat ini adalah aksi yang sangat memukau dari Psycho loh. Kita tanpa sadar 7-1-7 udah berhasil diamankan oleh Psycho lewat Benedetta-nya. Ya, hero yang notabene licin banget ya. Buat Ya. bisa di game dan sekali lagi, nice Imperial Justice dilakukan oleh Finn. Iya benar sekali nih. Wow, pertempuran masih berlanjut Bude. Ya, ini cuma harus mengharap, dan Psycho maju ke area depan, final Electro Flow dikeluarkan. Dia minta besar, tapi Psycho sendirian, teman-temannya berada sangat jauh. R7 mencoba untuk melakukan backup, menunggu teman-temannya yang sangat jauh. Mereka berfokus untuk mengamankan Lord terlebih dahulu. Gak ada yang mau perang sebenarnya. Psycho di sini bermain terlalu agresif. Lord pun juga kereset lagi. Kali ini RRQ sih mereka kalah jumlah. Kalau mereka mau war di area Lord, ini malah jadi bahaya. Jadi mereka mungkin menahan dulu nunggu ya, dulu, nunggu Iya. lagi. Membuat perimeter agar mereka juga nggak bisa masuk ke dalam area lore tersebut ya Bude ya. Iya, apa tadi execute-nya nggak keluar ya? Tipis-tipis sih tadi ya, tipis-tipis jadi dia all in.
pakai final blow-nya dan sayangnya malah dia yang harus tumbang. Benar sekali. Nah ini dia setup yang udah dilakukan oleh anak-anak dari Brazil. Dreamhack juga udah mengambil posisi. Ada Kaja di bagian atas bergerak bersama Selena. Pinter kena efek dari Abyssal Arrow cukup jauh. Mungkin efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata dicolok nggak ada siapa-siapa. Belum ada Yes. sesuatu di dalam rumput yang tidak bergoyang. Iya, Dreamhack juga mereka punya keunggulan buat ngecek bush sih. Pakai Abyssal Arrow, terus juga ada Luis di sini lagi Changinnya. Mereka bisa tahu posisi dari RRQ Boost. Tapi sementara itu Lord tinggal seperempat menit lagi. Dreamhack udah mencoba untuk melawan dari arah Uzi, dari arah kiri sudah masuk, tapi di sini Lord tak terganggu. Dreamhack terlalu terlambat, tidak terjat keluar kabel, langsung dibombardir oleh arah Uzi. Teman-teman di area belakang di zoning out oleh R7. Maju ke area depan pun tak bisa. Dreamhack kehilangan kabel. Satu member digunakan menyusul dua member dan RRQ Uzi belum berakhir di sini. Mereka masih mau lebih, mendapatkan lagi dan lagi. Aksi yang sama membuka oleh seluruh pemain RRQ benar-benar gak terbendung. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Blazing Duel akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blazing Duel yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Indo Pride berkumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Hoshi 1, Dreamhack 0. Yes, dan juga pasti ini menjawab pertanyaan para viewer. Yap, seperti apa permainan dari RRQ Hoshi tanpa Baby Alien dan Yap. sang Alien sendiri. Lihat saja. Sabi. Sabi benih mah. Yang sebenarnya yang dia bisa kabur, dia juga memiliki durability lewat spiralnya apalagi bila digunakan. Dan sekarang kita lihat ini adalah item-item yang udah tercipta dan MVP-nya jatuh kepada Psycho sedang. Psycho. Teguh. Psycho. baru masuk MVP ya. Baru Luar masuk biasa, MVP. Coy. Canggih.